Pak Sekda. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ada dua pertanyaan sederhana saja. Pertama terkait remunerasi. Jadi kita mau mencoba menghitung remunerasi. Apakah apabila kita melakukan remunerasi, kita bisa memintakan kepada misalnya Bapenda yang selama ini mendapatkan insentif di pendapatan pajak memilih remunerasi atau mengambil insentif pajak dia terkait dengan guru. Guru ini kan ada sertifikasi kompetensi dan ada mendapat tunjangan sertifikasi. Apakah apabila kita masukkan remunerasi, maka itu merupakan bagian dari remunerasi atau terpisah? Yang ketiga, jasa pelayanan rumah sakit BLUD. Apakah juga kita minta mereka memilih jasa pelayanan atau remunerasi? Atau boleh kedua-duanya? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait penyertaan modal kepada BUMD. Misalnya dalam Perda, modal dasarnya itu ditetapkan 3 triliun. Tetapi tentu saja modal disetorkan tidak sekaligus. Nah, dari tahapan modal disetor, apakah cukup dengan Pergub atau Perda lagi untuk mencukupi 3 triliun itu? Misalnya setahun kita bisa menyetorkan aset senilai misalnya 100 miliar. Apakah itu perlu Perda lagi atau cukup Pergub? Modal dasarnya belum terpenuhi. Kemudian yang kedua, terkait dengan penyertaan modal ini, kita kerjasama, pemerintah ada kerjasama dengan PT Pelabuhan Indonesia 4 membangun pelabuhan peti kemas. Berdasarkan kerjasama itu, maka Pelindo mendapat konsesi laba kotor dari pengalihan pasar dari sebelumnya ke pelabuhan baru. Pemerintah provinsi mendapatkan 3% dari laba kotor sebagai manfaatan lahan di luar pertanian lain. Nah kemudian lahan itu diserahkan kepada MD kita sebagai setoran modal. Nah, apakah setelah setoran modal itu ditetapkan, setoran konsesi 3% tadi masih tetap ke pemerintah provinsi atau beralih ke BUMD? Itu saja pertanyaan yang saya lanjutkan, moderator. Terima kasih. Baik, langsung dijawab ya Pak. Dengan sertifikasi guru. Baik Pak Sekda, terima kasih Pak Sekda. Baik, yang pertama begini Pak Sekda, kita harus samakan persepsi dulu bahwa apabila kepala daerah akan menetapkan sesuatu, ya, apakah dia remunerasi, apapun namanya, maka mungkin yang harus kita samakan persepsi amanatnya Pak, amanatnya. Karena sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 bahwa kepala daerah itu menetapkan sesuatu sah di mata hukum sepanjang itu diamanatkan dan atau merupakan kewenangannya. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya Pemda akan menerapkan remunerasi, maka kita cek dulu apakah memang itu kewenangan kepala daerah atau ada amanatnya. Setahu kami yang menyusun aturan tidak pernah diamanatkan kepada kepala daerah untuk menetapkan remunerasi. Saya ulangi, tidak ada satupun aturan kaitannya dengan pemberian uang kepada ASN yang menyebutkan kata-kata remunerasi. Yang ada adalah tambahan penghasilan. Oke? Besarannya ditetapkan oleh kepala daerah. Maka pasti pergubnya nanti namanya pergub TPP. Saya pastikan kalau misalnya ada pergub remunerasi disampaikan ke Kemendagri, pasti kami mengembalikan karena tidak ada amanatnya. Sertifikasi. Ya, itu dulu yang harus kita samakan. Nomenklatur aja dulu nih Pak. Nah, yang kedua, apa bedanya TPP sama pertimbangan objektif lainnya? Mungkin teman-teman yang masih mengingat Permendagri 58 bahwa TPP itu ada namanya komponen pertimbangan objektif lainnya, yaitu berupa uang makan. Itu di Permendagri 13 dan turunannya. Nah, kenapa kita mencantumkan pertimbangan objektif lainnya di PP 58? Karena kita ingin menggabungkan semua penerimaan itu, ya, penerimaan itu sebagai tambahan atas TPP, ingat. Tambahan atas TPP. Makanya di Permendagri 33 dan Permendagri 64 kita sebutkan yang memiliki dasar hukum,
ya, tadi saya sudah jelaskan, yang memiliki dasar hukum pemberiannya, dia sebagai penambah atas TPP yang diterima oleh ASN. Jadi jangan dia dikedepankan, Pak, dan tidak ada kata-kata memilih. Saya ulangi kembali, tidak ada kata-kata memilih. Ya, jadi ASN mendapat, semua ASN mendapat tambahan penghasilan pasti namanya TPP dan bukan namanya remunerasi. Yang kedua, dalam hal ASN tersebut mengerjakan sesuatu dan ada amalan di atasnya diberikan uang, itu adalah pertimbangan objektif lainnya, seperti jasa layanan, seperti insentif pajak, seperti pengurus barang, itu ada. Jadi kalau misalnya aturannya itu lepas, maka dia tetap menerima TPP. Ya Pak ya? Itu dulu nih, itu dari sama persepsi. Kita sedang menggodok, ya, kita sedang menggodok, mempercepat yang diamanatkan oleh pasal 69, pasal 59 PP 12. Kemudian dengan kami sudah rapat dengan KPK, dengan Menpan, RB, teman-teman kami dan BKN, akan kita percepat TPP-nya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah soal tambahan pernyataan modal. Saya ingin menyamakan persepsi dulu, Pak. Penyertaan modal itu ada dua. Ada berupa uang, ada berupa barang. Ya. Dan ini semua ditetapkan dengan perda. Ya. Dan semua penyertaan modal, baik berupa barang maupun uang, terlebih dahulu dilakukan penilaian investasi. Ya. Kalau dia barang milik daerah, penilaian investasi sekaligus penilaian barang milik daerah. Dan penyertaan modal dalam bentuk barang bukan pengalihan kepemilikan, Pak. Ya, jangan sampai teman-teman berpikir begitu disertakan modal berupa barang, selesai itu. Apa bahasanya dulu ya? Imbreng. Tolong kita hati-hati memaknai ini penyertaan modal. Makanya penyertaan modal itu kita atur dengan perda. Berarti sepanjang perdanya masih ada, maka penyertaan barang yang disertakan modal itu tetap harus ada. Ya apa ya, Pak Sekda? Yang ketiga, harus bikin perda. Oke. Sudah dipertegas baik di Permendagri 64, kalau dia hanya menambah, ya, maka tidak perlu perda baru. Cukup di di pergubnya ada penjelasan bahwa dia menambah, ya, dia menambah. Di pergub ya? Di perda. Oh, di perda APBD disebutkan bahwa ini tambahan, tidak perlu ada pergub. Tetapi kalau barang milik daerah akan ditambah, Pak, nah ini nih, penyertaan modal berupa uang dasar hukumnya PP 12, penyertaan modal berupa barang dasar hukumnya PP 27 tahun 2014, sama-sama perda. Jangan dikatakan sudah barang masuk ke sana, nggak perlu perda lagi. Dua aturan yang berbeda, Pak. Itulah kita sebut di Permendagri 52 pasal 14 ada persyaratannya di sana. Saya kira gitu. Ada tambahan? Ada tambahan? Menurut Ibu? Oh ya. Udah izin dulu, Pak. Ya, terima kasih Pak Sekda. Jadi tadi clear ya Pak yang disampaikan sama Pak Direktur Pak Arsan bahwa kalau berbicara mengenai TPP itu clear Pak di PP 58 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah PP 12 2019. Tapi kalau berbicara mengenai tadi profesi guru, tunjangan profesi guru itu sudah diatur terpisah Pak. Jadi dua hal yang terpisah. Kalau TPG itu masuk ke dalam DAK non fisik. Nah khusus TPG tambahan profesi tunjangan profesi guru, sekali lagi kami sampaikan itu merupakan salah satu jenis dari 13, mohon maaf, 2020 13 jenis, 2021 itu 15 jenis karena masuk penanaman modal sama perlindungan anak ya. Menjadi untuk tunjangan profesi guru menjadi hal yang terpisah sebagaimana diatur di dalam PP nomor 41 tahun 2009 yang mana dijelaskan di pasal 1 ayat 4 tunjangan profesi untuk guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikasi pendidik atas penghargaan terhadap profesinya. Jadi sekali lagi sudah dipertegas juga di dalam Permendikbud nomor 19 tahun 2019 tentang petunjuk teknis untuk tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru,
dan tunjangan tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan tamsil untuk guru. Gitu Pak Sekda. Terima kasih. Itu. Ya. Pertama. Ada tambahan mungkin dari teman-teman apa BUMD? Silakan. Siap. Terima kasih Bu Ira. Izin Pak, terkait dengan yang Pak Sekda terkait dengan penyertaan modal tadi, kalau memang masih dalam perdanya penyertaan modalnya itu masih mencukupi, artinya memang tidak perlu ada perda baru. Tapi kalau perdanya tadi sudah habis, artinya sudah tercukupi semua, maka harus dibuat perda yang baru. Bukan perkada. Bukan perkada. Bukan perkada, tapi perda saja. Terima kasih. Kembali ke Bu Ira. Jangan pergi lagi.